Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Rahmawati, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan sekumpulan kegiatan, peraturan, serta prosedur yang dipakai oleh peneliti suatu disiplin ilmu. Metodologi juga dapat merupakan suatu analisis teoritis tentang sebuah metode atau cara. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan juga bagaimana penelitian akan dilakukan. Secara umum, pendekatan penelitian ini meliputi dua jenis. Yang pertama, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan juga bentuk hitungan lainnya. Dan berusaha memahami dan juga menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti itu sendiri. Penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Yang kedua, pendekatan kuantitatif. Nah, pendekatan kuantitatif ini metode yang berlandaskan data konkret, data penelitian yang berupa angka-angka yang diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungannya, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Selanjutnya, ada 5 tahapan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, yaitu mengangkat permasalahan. Selanjutnya, memunculkan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, mengumpulkan data yang relevan, lalu menganalisa data, dan yang terakhir menjawab pertanyaan penelitian. Jenis-jenis dalam pendekatan kualitatif. Nah, jenis-jenis atau tipe dalam pendekatan kualitatif ini dibagi menjadi 5. Ada 5 jenis. Yang pertama, fenomenologi. Nah, fenomenologi merupakan memperhatikan dan menelaah fokus penelitian fenomena yang akan diteliti, lalu melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku suatu objek. Nah, kemudian melakukan penggalian data yang dilakukan dengan cara wawancara yang memiliki wawancara mendalam kepada objek dan juga informan di dalam penelitian. Selanjutnya, jenis yang selanjutnya yaitu etnografi. Etnografi adalah penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan fungsi bahasa yang tersedia dalam budaya. Lalu selanjutnya akan dikomunikasikan oleh individu di dalamnya. Jenis yang ketiga yaitu studi kasus. Studi kasus ini yaitu meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu di dalam masyarakat secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, lalu mempelajari keadaan dan juga interaksi yang terjadi. Jenis yang keempat yaitu metode teori dasar. Nah, penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada dengan cara mengkaji kaidah dasar yang sudah ada. Selanjutnya, metode historis. Metode historis adalah penelitian yang memiliki fokus penelitiannya itu berupa peristiwa-peristiwa yang sudah ada, peristiwa-peristiwa yang berlalu dan melakukan rekonstruksi pada rekonstruksi masa lalu
dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini. Ada 6 langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif. Yang pertama, membuat rumusan masalah. Nah, di dalam membuat rumusan masalah yang baik itu harus spesifik, relevan dengan tema yang diangkat, dan juga menarik perhatian pembaca. Yang kedua, menentukan landasan teori. Nah, dalam menentukan landasan teori, peneliti melakukan kajian literatur dan penelitian yang relevan. Selanjutnya, melakukan hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah merupakan jawaban sementara dari kajian teori yang sudah dilakukan penelitian, maka peneliti ini dapat membuat jawaban sementara atau hipotesis. Yang keempat, pengumpulan data. Nah, upaya peneliti dalam mengumpulkan data itu agar mendapatkan solusi atau jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat. Dalam pengumpulan data ini, peneliti membutuhkan dua hal, yaitu instrumen penelitian dan juga menguji instrumen tersebut. Selanjutnya, menganalisa data. Nah, upaya untuk menjawab hipotesis yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu dengan menganalisa data. Bisa menggunakan statistik deskriptif, maupun menggunakan statistika induktif, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini dibuat secara garis besarnya saja, singkat, jelas, dan padat, tidak usah dijabarkan dengan panjang lebar, karena kesimpulan ini hanya menuangkan secara garis besar dari hasil penelitian yang sudah dibuat. Jenis-jenis pendekatan kuantitatif. Satu, ada metode komparatif. Metode komparatif ini jenis penelitian yang diperuntukkan mengetahui perbedaan variabel yang diteliti. Dua, metode deskriptif. Metode penelitian yang menyampaikan data, yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan apa yang dilihat, diperoleh, dan juga dirasakan. Tiga, metode korelasi. Nah, metode korelasi ini metode penelitian yang untuk menggambarkan dua atau lebih hasil penelitian. Nah, metode ini lebih tepat digunakan untuk membandingkan persamaan ataupun perbedaan agar hasil dalam penelitian ini lebih spesifik dan juga lebih jelas. Selanjutnya, metodologi penelitian R&D. Nah, metodologi penelitian R&D ini penelitian pengembangan atau research and development. Nah, metodologi ini merupakan suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Langkah-langkah dalam penelitian pengembangan. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Nah, di dalam tahap ini itu paling tidak ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu pertama studi literatur dan juga studi lapangan. Selanjutnya, tahap perencanaan. Nah, perencanaan ini dapat mencakup tujuan dari penggunaan produk, lalu siapa pengguna dari produk tersebut, serta deskripsi dan komponen-komponen produk dan penggunaannya. Tahap selanjutnya, pengembangan produk awal. Nah, pengembangan produk awal ini merupakan draft kasarnya dari produk yang akan dibuat. Tahap selanjutnya, uji coba produk awal, uji coba produk awal atau uji coba terbatas. Nah, setelah uji coba di atas meja, peneliti melakukan uji coba lapangan di sekolah maupun di lab. Nah, uji coba lapangan produk awal ini disarankan dilakukan 1-3 sekolah
1-3 sekolah dengan jumlah respondennya itu 10-30 orang. Tahap selanjutnya penyempurnaan produk awal. Nah, penyempurnaan produk awal itu lebih banyak melakukan pendekatan kualitatif. Nah, evaluasi yang dilakukan terhadap proses sehingga perbaikan dilakukan bersifat perbaikan internal. Selanjutnya tahap uji coba lapangan lebih luas. Nah, tahap ini agar produk yang dikembangkan itu memenuhi standar tertentu. Maka dari itu target populasinya juga itu disesuaikan. Nah, disarankan agar sampelnya itu 5 sampai dengan 15 sekolah dengan sampel antara 30 sampai dengan 100 orang. Tapi sifatnya relatif, itu tergantung jumlah kategori dan karakteristik populasinya. Tahap selanjutnya yaitu penyempurnaan produk hasil uji lapangan lebih luas. Nah, agar lebih memantapkan produk yang kita kembangkan, itu karena pada tahap uji coba lapangan itu dilaksanakan dengan adanya kelompok kontrol. Tahap selanjutnya uji coba produk akhir. Nah, uji coba produk akhir ini dimaksudkan apakah suatu produk pendidikan ini layak dan memiliki keunggulan dalam tataran praktek atau tidak. Nah, tahap selanjutnya yaitu revisi atau penyempurnaan produk akhir. Nah, yang perlu lebih akurat yaitu produk yang dikembangkan. Nah, pada tahap ini produk yang tingkat efektivitasnya itu sudah dapat dipertanggungjawabkan. Tahap akhir yaitu desiminasi atau implementasi. Desiminasi dan implementasi. Nah, setelah final teruji keampuhannya, langkah selanjutnya yaitu desiminasi dan implementasi, yang dimana sosialisasinya itu cukup panjang dan juga cukup lama. Biasanya desiminasi dan implementasi ini akan dengan berbagai masalah kebijakan, legalitas pendanaan dan lain-lain. Selanjutnya perbedaan dari metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Ada 5. Yang pertama dari segi dimensi tujuan. Nah, kalau penelitian kuantitatif itu menunjukkan adanya hubungan antara variabel dan menguji teori. Kalau misalkan penelitian kualitatif itu dimensi tujuannya menemukan hubungan pola yang bersifat interaktif, tidak terlihat dengan jelas posisi dari variabel dependen dan independennya. Yang ketiga, dimensi tujuan dari penelitian R&D yaitu menghasilkan produk dan menguji keefektifan suatu produk. Selanjutnya dari dimensi desain. Nah, dalam penelitian kuantitatif itu dimensi desainnya lebih spesifik, jelas, dan rinci. Kalau misalkan penelitian kualitatif itu lebih umum, fleksibel, berkembang, dan juga muncul di dalam proses penelitian. Dimensi desain dari penelitian R&D, penelitian pengembangan itu memerlukan analisis kebutuhan dan melakukan uji coba produk. Selanjutnya dari dimensi proses. Kalau penelitian kuantitatif itu diawali dengan permasalahan yang jelas dan diurai secara teoritik. Kalau penelitian kualitatif itu diawali dengan permasalahan yang jelas sehingga peneliti harus melakukan pengamatan secara umum yang akan diteliti secara berulang-ulang. Nah, tahap ini disebut proses deskripsi. Untuk dimensi proses pada penelitian R&D,
Itu masalah yang muncul di lingkungan peneliti, kemudian menetapkan produk apa yang akan dihasilkan sebagai solusi atau masalah tersebut. Selanjutnya dari dimensi hasil. Kalau penelitian kuantitatif itu berupa jawaban atau simpulan atas rumusan masalah yang didapat dari pengujian hipotesis yang dirumuskan. Kalau penelitian dimensi hasil dari penelitian kualitatif itu menghasilkan informasi-informasi yang bermakna atau ilmu baru yang dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah. Dimensi hasil dari penelitian R&D itu berupa produk yang telah teruji dan juga layak untuk diproduksi secara bersamaan, secara massal. Yang terakhir dari dimensi manfaat. Kalau penelitian kuantitatif itu lebih bersifat makro, karena hasil dari penelitiannya itu dapat digeneralisasikan populasinya. Dimensi manfaat dari penelitian kualitatif itu bersifat mikro. Kalau tadi kuantitatif bersifat makro, kualitatif bersifat mikro. Hasil penelitiannya itu hanya bisa diberlakukan untuk di lingkup yang diteliti saja. Nah, untuk dimensi manfaat dari penelitian pengembangan memiliki sifat yang sama dengan penelitian kualitatif dan juga tergantung terhadap cakupan masalah yang akan diobati. Semakin luas cakupan wilayahnya, maka manfaat dari hasil penelitian produknya juga akan diterapkan di wilayah yang luas. Selanjutnya, variabel. Variabel merupakan setiap karakteristik, jumlah, atau kuantitas yang dapat diukur atau dihitung. Variabel juga dapat disebut dengan item data. Selanjutnya ada macam-macam variabel. Yang pertama, variabel numerik berdasarkan perolehannya. Ada dua, yaitu variabel kontinu dan juga variabel diskrit. Variabel kontinu yaitu variabel numerik yang cara perolehannya itu dari menghitung. Contohnya seperti nilai ulangan bahasa Indonesia. Yang kedua ada variabel diskrit. Variabel diskrit adalah variabel numerik yang cara perolehannya dari mengukur, seperti suhu badan. Selanjutnya macam-macam variabel berdasarkan skala pengukurannya. Nah, terbagi menjadi 4. Yang pertama ada variabel nominal. Variabel nominal ini variabel dengan skala paling sederhana karena fungsinya ini untuk membedakan atau memberi label suatu objek. Contohnya seperti jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Yang kedua ada variabel ordinal. Variabel ordinal itu adalah variabel yang dibedakan menjadi beberapa secara bertingkat, seperti contohnya status sosial, ekonomi, ada yang rendah, sedang, dan juga tinggi. Yang ketiga ada variabel interval. Nah, variabel interval ini variabel yang selain dimaksudkan untuk membedakan, mempunyai tingkatan, juga mempunyai jarak yang pasti. Contohnya seperti prestasi belajar atau motivasi belajar. Ada tingkatannya 5, 6, 7, dan seterusnya. Yang terakhir, yang keempat itu variabel rasio. Variabel rasio ini variabel yang bersifat membedakan, mempunyai tingkatan, dan setiap nilai kategorinya itu diukur dengan titik yang sama. Contohnya seperti berat badan, tinggi badan juga bisa. Dan yang terakhir macam numerik berdasarkan yang terakhir itu ada variabel penelitian berdasarkan konteks hubungannya.
Itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas dapat disebut dengan independent variable, yaitu variabel yang nilainya mempengaruhi. Jadi variabel bebas ini variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas disebut juga variabel X yang mempengaruhi variabel terikat. Yang kedua ada variabel terikat atau dependent variable. Itu variabel Y, sama saja dengan variabel Y, yaitu variabel yang nilainya tergantung dari nilai variabel lainnya. Yang ketiga, variabel moderator atau disebut juga variabel intervening, yaitu variabel yang juga mempengaruhi variabel terikat. Namun dalam penelitian ini pengaruhnya itu tidak diutamakan. Yang keempat ada variabel perancu atau confounding variable, yaitu variabel yang berhubungan dengan variabel bebas dan variabel terikat, tetapi bukan variabel antara. Yang keempat ada variabel perancu. Variabel perancu ini variabel yang berhubungan dengan variabel bebas. Yang kelima ada variabel kendali. Nah, variabel kendali ini yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat, tetapi dalam penelitian itu keberadaannya ini netral kalau misalkan variabel kendali. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu variabel rambang, yaitu variabel yang juga ikut mempengaruhi variabel terikat, namun pengaruhnya itu tidak begitu berarti. Makanya keberadaan variabel rambang ini dalam penelitian dia selalu diabaikan. Selanjutnya materi populasi dan sampel. Yang pertama populasi. Populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Selanjutnya sampel. Sampel menurut Nana Sujana dan Ibrahim adalah sebagian dari populasi yang dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Selanjutnya ada syarat-syarat teknik sampling. Yang pertama itu teknik sampling boleh dilakukan apabila bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama. Yang kedua itu bila keadaan populasinya bersifat heterogen, itu maka sampel yang dihasilkan itu tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Selanjutnya ada jenis-jenis teknik sampling, terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama secara probabilitas, yaitu dapat disebut juga dengan random sampling, yaitu teknik sampling yang dilakukan dengan cara memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Yang kedua, teknik sampling secara non-probabilitas. Nah, teknik pengambilan sampel ini pengambilannya dari populasi yang ditemukan atau ditentukan oleh peneliti itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah sebuah metode yang dilakukan oleh peneliti untuk dapat mengumpulkan data atau informasi yang nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung dalam pemaparan penelitiannya. Ada 5 jenis dalam teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Nah, observasi ini yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung. Nah, untuk melakukan observasi ini, peneliti harus melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Untuk diamati menggunakan panca indera, kemudian dikumpulkan dalam bentuk catatan atau bisa juga dengan alat rekam. Yang kedua itu kuesioner atau angket. Nah, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian
apa yang diberikan kepada responden. Yang ketiga yaitu interview atau bisa disebut juga dengan wawancara. Nah, secara konsep kuesioner ini dengan interview ini terdapat kesamaan. Yang membedakan itu hanyalah waktu terjadinya proses pertukaran. Karena interview ini dilakukan secara langsung, dapat berbentuk dengan tanya jawab dalam wawancara. Yang keempat ada studi literatur. Studi literatur itu peneliti melakukan pengumpulan studi literatur yang memiliki relevansi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian. Dan yang terakhir ada studi dokumen. Nah, studi dokumen ini peneliti mengandalkan dokumen sebagai sumber data penunjang penelitian, seperti contohnya film, gambar, atau foto dalam penelitian. Materi selanjutnya, hipotesis. Hipotesis merupakan suatu pernyataan atau jawaban sementara yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah. Menurut Sumadi Suryabrata, ada 4 ciri-ciri rumusan hipotesis. Yang pertama, harus menyatakan pertautan antara 2 variabel atau lebih. Atau dalam satu rumusan masalah itu, hipotesisnya minimal terdapat 2 variabel. Yang kedua, hendaknya dinyatakan secara deklaratif atau kalimat pernyataan. Yang ketiga, hendaknya dirumuskan dengan jelas. Dan yang terakhir, yang keempat, harus dapat diuji kebenarannya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis hipotesis. Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ditinjau dari rumusan. Terbagi 2, hipotesa kerja dan juga hipotesa nol atau hipotesa statistik. Hipotesa kerja yaitu jawaban sementara yang sebenarnya hanya merupakan sintesis dari hasil kajian teoritis. Hipotesa kerja itu biasanya disingkat menjadi H1 atau HA, ya seperti itu. Yang kedua, hipotesa nol atau dapat disebut juga dengan hipotesa statistik. Nah, hipotesa ini merupakan lawan dari hipotesa kerja yang sering disingkat menjadi HO disebutnya. Yang kedua, ditinjau dari proses perolehannya. Nah, ditinjau dari proses perolehannya, hipotesis terbagi menjadi 2 juga, hipotesis induktif dan hipotesis deduktif. Hipotesis induktif yaitu hipotesa yang dirumuskan berdasarkan pengamatan untuk menghasilkan suatu teori baru. Itu biasanya pada penelitian kualitatif. Yang kedua, hipotesa deduktif. Hipotesa deduktif ini biasanya pada penelitian kuantitatif. Merupakan hipotesa yang dirumuskan berdasarkan teori ilmiah yang sudah ada. Yang ketiga, hipotesis berdasarkan bentuknya. Ada 3 macam. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yaitu jawaban sementara terhadap permasalahan yang bersifat deskriptif atau permasalahan yang berhubungan dengan variabel tunggal. Yang kedua yaitu hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan yang sifatnya untuk menjawab pertanyaan perbandingan, atau dapat disebut dengan komparasi antara 2 variabel. Nah, yang terakhir yaitu hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif ini jawaban sementara dari rumusan masalah yang dijawabnya itu menjawab pertanyaan adakah hubungan antara 2 variabel penelitian. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penyusunan hipotesis. Yang pertama ada merumuskan masalah. Nah, langkah awal dalam penyusunan hipotesis yaitu kita harus merumuskan masalah atau menetapkan masalah yang akan diteliti sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau fenomena yang ada di lapangan. Yang kedua, merumuskan hipotesis
Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah apa yang akan diteliti. Selanjutnya, tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data ini bersifat objektif. Selanjutnya ada membandingkan fakta. Nah, tahap membandingkan ini yaitu melakukan pengujian terhadap hipotesa sehingga menimbulkan jawaban sesungguhnya dari penelitian yang awalnya masih menjadi praduga. Dan yang terakhir ada tahap akhir yaitu menjawab hipotesis yang sudah teruji kebenarannya. Materi selanjutnya yaitu tentang proposal. Nah, proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada sistematika pembuatan proposal, yaitu yang pertama latar belakang. Nah, dalam membuat proposal ini langkah pertama adalah membuat latar belakang. Nah, latar belakang ini berisi mengenai kejadian, keadaan, dan juga hal-hal yang melatar belakangi pelaksanaan penelitian atau kegiatan tersebut. Jadi, secara garis besar, latar belakang ini adalah data atau fakta yang ada di lapangan mengenai analisis permasalahan yang ada jelas, yaitu di dalam latar belakang ini terdapat kesimpulan awal. Setelah membuat latar belakang, yaitu membuat masalah dan juga tujuan. Nah, dalam proposal itu perlu menyebutkan masalah dan tujuan apa diadakannya suatu kegiatan atau penelitian. Caranya adalah merumuskan tujuan-tujuan yang rasional dan juga agar membuat pembaca ini tertarik dengan tujuan kegiatan atau penelitian tersebut. Langkah selanjutnya yaitu membuat kerangka teoritis dan juga hipotesis. Nah, dalam membuat proposal ini harus terdapat teori atau hasil penelitian yang sebelumnya berkaitan dengan penelitian atau kegiatan yang kita lakukan. Selanjutnya ada metode. Metode ini membahas bagaimana kita menggunakan metode apa yang akan kita lakukan dalam kegiatan atau penelitian tersebut, termasuk dengan teknik pengumpulan data dan juga analisis data serta validasi dan lain-lain. Selanjutnya setelah metode itu kita membuat lamanya waktu kegiatan. Nah, di dalam lama waktu kegiatan ini itu menjelaskan berapa lama kita menggunakan penelitian atau kegiatan tersebut, berapa lama terselesaikannya, apa saja tahap-tahapnya, apa saja yang harus dilakukan. Nah, setelah itu yang terakhir itu ada daftar pustaka. Materi selanjutnya yaitu penelitian tindakan kelas atau biasa juga disebut dengan singkatannya PTK. Nah, dalam penelitian tindakan kelas ini adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas menggunakan tindakan atau meningkatkan kualitas proses dalam belajar mengajar sehingga hasil pembelajaran yang diperoleh ini lebih baik dari sebelumnya. Nah, tujuan dari PTK atau tujuan dari penelitian tindakan kelas ini yaitu yang pertama memperbaiki dan meningkatkan mutu praktik pembelajaran. Yang kedua memperbaiki dan meningkatkan kinerja pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Dan yang ketiga menemukan solusi mengatasi masalah pembelajaran di dalam kelas.
Ya, tadi tujuan, sekarang ada manfaat dari penelitian tindakan kelas. Nah, manfaat yang pertama yaitu menumbuh kembangkan kebiasaan atau budaya meneliti atau menulis artikel ilmiah di kalangan guru-guru. Hal ini juga dapat mendukung profesionalisme dan juga karir guru. Yang kedua, mampu mewujudkan kerjasama. Mampu mewujudkan adanya kerjasama dan sinergi antar guru dalam satu sekolah atau dalam beberapa sekolah yang dilakukan untuk bersama-sama dalam memecahkan masalah pembelajaran. Ya, selanjutnya meningkatkan kemampuan guru. Manfaatnya itu untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menjabarkan kurikulum atau proses pembelajaran. Selanjutnya ada 8 langkah-langkah dalam membuat penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu menemukan masalah lalu mendeskripsikannya dengan berbagai metode. Yang kedua, mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan berbagai pendekatan atau strategi. Yang ketiga, membuat rumusan masalah berupa pertanyaan. Yang keempat, membuat tujuan penelitian tindakan kelas dari permasalahan yang dipilih. Yang kelima, membuat susunan konsep atau perbandingan yang nantinya bisa dijadikan untuk landasan pelaksanaan PTK. Selanjutnya menyusun rangkaian tindakan yang dapat yang bisa untuk memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya, menetapkan cara bagaimana untuk mengumpulkan data dan juga instrumen. Dan yang terakhir yaitu membuat analisis data. Selanjutnya ada model-model dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada model Kurt-Lewin. Model Kurt-Lewin, yaitu merupakan model PTK yang pertama kali ada. Nah, model ini itu dikenalkan oleh psikolog sosial dari Jerman yang bernama Kurt-Lewin. Makanya kenapa model PTK ini disebut dengan model Kurt-Lewin. Yang kedua, model PTK Chemis and McTaggart, yaitu model yang dikembangkan dari model PTK Kurt-Lewin. Namun model ini itu komponen tindakan dan pengamatan menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, model PTK John Elliott, yaitu sama saja modelnya dikembangkan dari model PTK Kurt-Lewin. Hanya saja setiap komponen tindakan yang muncul dari berbagai langkah itu, misalnya langkah 1, 2, dan 3 itu mengacu pada banyaknya pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. Dan yang terakhir ada model PTK Hopkins. Nah, pengembangan model PTK ini itu tidak bisa dilepaskan dari model PTK pendahulunya. Namun model ini berhasil menyusun model PTK-nya sendiri. Selanjutnya ada pola-pola dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama, pola guru sebagai peneliti. Nah, di dalam pola ini, guru itu berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan PTK. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memecahkan masalah yang praktis. Praktis dihadapi oleh guru itu sendiri. Pola idealnya untuk meningkatkan kinerja. Yang kedua, pola kolaboratif. Nah, pola ini yaitu inisiatif untuk melaksanakan PTK bukan guru tapi dari pihak luar yang berkeinginan untuk memecahkan masalah pembelajaran.
Selanjutnya, PTK ini dirancang dan dilaksanakan oleh suatu tim. Biasanya itu terdiri dari guru, kepala sekolah, dosen LPTK, dan juga orang lain yang terlibat dalam tim peneliti ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pola terintegrasi. Nah, di dalam pola ini, guru sama sekali tidak terlibat. Di dalam pola ini, guru ini sama sekali tidak terlibat dalam rancangan penelitian. Selanjutnya, peran dan fungsi guru hanya sebatas melaksanakan tindakan. Dan masalah yang akan diteliti sepenuhnya berasal dari peneliti luar, tidak dari guru. Selanjutnya yang terakhir materinya itu siklus penelitian tindakan kelas. Nah, siklus PTK ada 4. Yang pertama tahap perencanaan atau planning. Nah, di tahap ini menjelaskan tentang 5W1H, menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana penelitian dilakukan. Selanjutnya tahap pelaksanaan atau acting. Nah, pada tahap ini dilakukanlah kegiatan implementasi atau kegiatan belajar peserta didik, kegiatan penerapan perencanaan tindakan. Selanjutnya tahap pengamatan atau observing. Nah, pada tahap ini ada 2 kegiatan yang akan diamati, yaitu kegiatan belajar peserta didik dan juga kegiatan dalam pembelajaran. Nah, di dalam pengamatan tahap pengamatan atau observing ini, kolaborator melakukan pengamatan pembelajaran berdasarkan instrumen yang disusun oleh peneliti. Dan yang terakhir ada tahap reflexing. Nah, tahap reflexing atau reflecting dalam bahasa Inggris yaitu kegiatan refleksi yang dilaksanakan oleh kolaborator setelah selesai melakukan kegiatan pengamatan terhadap peneliti dalam pelaksanaan pembelajaran. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga penjelasan materi tadi dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.